Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi bersama saya Nur Aziza di SMK Pod. Sini mari kuy podcast. Nah friends, kali ini rekomendasi bintang tamunya masih berkaitan nih dengan SMK Negeri 1 Nunukan. Yuk kita sapa dulu ya orangnya. Halo Bang Julius. Halo, selamat sore. Oke Bang Julius nih, apa kabar Bang? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Oke Bang, sebelum kita langsung masuk nih di topiknya, mungkin Abang bisa ya perkenalkan diri dulu nih untuk para teman-teman yang saat ini sedang menonton. Oke, baik ya. Terima kasih atas undangannya ke SMK Podcast. Oke. Perkenalkan, nama saya Julius Thomas. Saya pembina Paskibra di SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, friends, kalau misalnya agak keliru, saya panggilnya Abang karena emang lebih nyamannya menggunakan Abang ya, friends. Jadi ya dari Bang Jul sendiri juga membolehkan ya, Bang. Oke, Bang, kita langsung saja masuk di temanya. Temanya itu pengalaman dari menjadi Paskibra hingga menjadi pembina Paskibra. Nah, sebelumnya, Bang, Abang ini kan merupakan alumni SMK Negeri 1 Nunukan, itu di tahun berapa tuh, Bang? Saya itu lulusan tahun 2017. Jurusannya pertanian. Pertanian. Atau yang dikenal di SMK itu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Oke, berarti di tahun 2015. Masuknya di SMK itu 2014. 2014. Ya, masuk di SMK 2014, lulusnya 2017. 2014. Iya. Oh, berarti itu udah mau akhir atau gimana sih Bang? 2014 masuk? 2014 itu masuk, Aha. lulusnya itu 2017. Oh, lulusnya 2017. Ya, Oke. Berarti jurusannya tadi ATPH. ATPH. Nah, betul. Abang ini ikut Paskibra nih. Itu gimana sih, emang dari bakat atau memang udah pengen nih masuk di Paskibra atau gimana tuh? Nah, kalau untuk Paskibra itu dia tadi pernah ada dua, apakah itu bakat atau keinginan ya? Oke. Kalau Paskibra itu sepertinya bukan, kalau menurut saya pribadi itu bukan bakat, itu keinginan. Nah, makanya kalau saya pribadi lebih keinginan sih, bukan bakat ya. Oh, jadi emang dari awal udah suka nih? Ya, dari awal pas masuk di SMK itu apel upacara pagi di sini tuh ngelihat senior itu lagi upacara terus pakai baju PDU, pakai dinas upacara itu. Pengibarannya, oh keren ya. Saya juga kayaknya mau jadi begini deh. Oke, nanti ikutlah ekstra kurikuler yang ada di SMP, di ekstra kurikuler Paskibra. Berarti emang gitu. Dari awal ngelihat baju PDU, langsung suka gitu? Langsung suka gitu. Oke. Keren, terus mereka jalannya rapi. Oke. Nah, setelah emang baru masuk SMK atau memang dari SMP gitu Bang sukanya? Kalau untuk Paskibra itu baru di SMK. Baru di SMK? Iya, karena saya kan memang kebetulan itu SMP-nya di luar negeri. Sama mungkin kalau teman-teman sudah tahu yang anak CLC, itu singkatan dari Community Learning Center. Saya salah satu dari mereka. Seperti itu. Jadi di Malaysia itu kita tidak dapat kegiatan kepaskibrakaan, tidak ada. Di sini itu baru dapat seperti itu. Baru pas SMK aja. Pas SMK aja baru dapat ya. Nah, Bang, pasti kalau misalnya kita masuk Paskibra itu kan ada penyeleksiannya kan, Bang? Ya. Nah, itu gimana tuh, Bang, tahap-tahapnya? Oke, baik. Kalau untuk tahapan seleksi Paskibra, karena biasa tiap tahun itu dia berbeda-beda. Kalau untuk di angkatan saya itu, seleksi tahun 2014, kita itu mulai tahapan seleksi dari sekolah. Dan itu panitia langsungnya dari pihak Dispora. Dispora, oke. Iya, Dinas Pariwisata Olahraga. Okay. Tahapan pertamanya itu nanti mereka akan mengirimkan beberapa panitia dari TNI Polri untuk datang ke SMK seleksi. Dari mulai tinggi, berat badan, dan gerakan-gerakan dasar PBB, peraturan baris berbaris. Iya. Nanti beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan tadi 3 itu, yang mulai dari tinggi, berat badan, dan gerakan PBB, itulah nanti yang akan dikirimkan ke GOR, untuk ikut seleksi tahap berikutnya. Setelah seleksi di GOR, nanti akan terpilih beberapa orang, perwakilan sekolah masing-masing, dan pihak Dispora juga akan menyurati ke sekolah untuk memberikan dispensasi. Seperti itu. Ada juga tes kesehatan juga ada, terus samjasnya, kesehatan jasmani juga ada. Berarti memang tahapannya tuh berbeda nggak sih Bang sama generasi sekarang nih di tahun Kalau sekarang? Untuk sama generasi sekarang itu jauh berbeda. Jauh berbeda, apa nih tuh? Kalau untuk sekarang ini ya, untuk 2 tahun terakhir ini, mulai tahun 2022 sampai 2024 ini, perbedaannya itu karena dari angkatan sebelumnya sampai tahun 2022 itu
yang jadi panitia intinya itu Dispora. Dispora, oke. Dispora. Masuk di tahun 2023 itu sudah diserahkan sepenuhnya ke Kesbangpol. Kesbangpol itu Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke. Kalau Dispora dulu itu pusatnya di Kemenpora. Kemenpora, Itu oke. pusat di Kemenpora. Kalau untuk yang apa Kesbangpol ini pusatnya sekarang di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oke. Seperti itu. Jadi tahapan seleksi itu diserahkan sepenuhnya ke Kesbangpol, Kesbangpol Kabupaten Kota. Oke. Seperti itu. Untuk perbedaannya seleksinya ya. Kalau dulu-dulu kita belum menggunakan sistem aplikasi upload berkas, belum. Belum. Ya, kalau untuk yang sekarang ini semenjak dipegang oleh Kesbangpol, yang mana itu naungan dari BPIP, itu sudah mulai ada pemberkasan yang harus diupload, yang di-scan lalu diupload di situsnya atau di webnya BPIP. Oke, kayak gitu. Seperti itu. Oke Bang, kalau untuk perwakilannya nih, masing-masing sekolah tuh ada berapa di zaman Abang itu? Kalau untuk angkatan saya itu sepertinya untuk semua rekor di SMK angkatan saya, karena saya jadi Paskibra itu tahun 2015, kami paling banyak. Kami itu totalnya 13 orang. 13 orang. 13 orangnya. Kalau yang sekolah lain tuh berapa? Kalau sekolah ada yang 11, ada yang 10. Sepertinya di angkatan kami SMK yang paling, kita SMK tahun 2015 yang paling banyak. Itu kita total 13 orang. Paling mendominasi. Paling mendominasi, betul. Itu kenapa bisa Bang? Emang banyak yang suka atau gimana tuh? Itu kalau suka ya banyak suka, angkatan kita memang banyak suka. Mungkin selebihnya juga memenuhi kriteria ya untuk tahapan seleksinya seperti itu. Oke. Terus tuh Bang, setelah diseleksi, akhirnya menjadi Paskibra atau langsung jadi Paskibra atau gimana? Kalau untuk setelah seleksi, nah ini tahapannya ini tidak langsung pengibaran, tidak. Seleksi dulu untuk tingkat kabupaten, nanti nama-nama yang terpilih di tingkat kabupaten akan kalau kita sebut namanya di karantina. Oke, di karantina. Karantina pertama itu kita karantina persiapan untuk pemilihan tingkat provinsi. Itu kita dulu di karantina di Hotel Firdaus. Oke. Kita menggunakan hotel tersebut untuk karantina pertama persiapan pemilihan Paskibra untuk tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Oke. Nah, setelah itu kita harus sebelum pengibaran ya, kita masuk ke sebelum pengibaran persiapan kita masuk ke 17 Agustus sebelum pengibaran. Kita harus dikarantina dulu sampai tanggal 15. Karena tanggal 16 kita tuh diistirahatkan total, tanggal 17 baru kita persiapan pengibaran. Oke. Seperti Jadi itu. Bang, berarti tadi itu proses seleksi Paskibra untuk kabupaten. Kabupaten, betul. Oke. Berapa hari tuh karantina? Kalau untuk kami dulu karantina, ini karantina apa nih? Karantina persiapan pengibaran kah? Iya, boleh. Kalau kami dulu itu tanggal 1 Agustus kita sudah masuk. Sudah masuk. Pengasraman. Oke. Iya. Kita sudah masuk pengasraman persiapan untuk pengibaran 17 Agustus. Tapi kita latihannya mentok sampai tanggal 15. Kita latihan persiapan pengibaran, terus tanggal 16-nya kita diistirahatkan total oleh pelatih-pelatih. Selanjutnya tanggal 17 pagi baru kita pelaksanaan pengibaran 17 Agustus. Oke, 17 Agustus. Siap. Oke Bang, setelah mengikuti Paskibra selain di kabupaten sama tingkat provinsi ya tadi Bang? Iya. Ada tingkat provinsi. Nah, mengibar benderanya tuh selain di sekolah sama yang tadi tuh di mana lagi Bang? Kalau saya itu ngibarnya, saya Paskibra kabupaten ya. Oke. Kalau yang provinsi itu ada teman yang jurusan perikanan. Oke. Kami dari 13 itu cuma dia sendirian ke provinsi. Buat selebihnya kami 12 itu kabupaten. Saya pernah ngibar di sekolah, di SMK sendiri, terus ngibar di kabupaten juga. Dan pernah ngikut pengibaran pemecahan rekor muri. Itu 2018. Itu pemecahan rekor muri pemecahan rekor muri itu kenapa disebut dia pemecahan rekor muri? Karena itu pasukan pengibar terbanyak yang ada di daerah perbatasan. Di daerah perbatasan. Betul. Di tahun? Di tahun 2018. 2018. Berapa orang tuh Bang? Itu saya kalau jumlahnya saya belum tahu karena itu kita digabung dari senior saya dari Paski 2011, 11, 12, 13, 14 sampai 15 di saya. Lanjut kita gabung sama Paskibra Cilik. Wah, jadi kita itu uniknya di angkatan saya ini 2015 kita itu ngibarnya tidak di kantor bupati sini.
Gimana? Dulu bupati kita tuh masih Pak Haji Basri. Oke. Hamin 4 hari kita itu digeser ke daerah Sebatik. Jadi kita ngibarnya di sana, di daerah perbatasan kita ngibarnya di sana. Oke. Berarti selama rekor muri ini bang, pemecahan rekor muri itu ada prosesnya lagi nih. Gimana sih dari anggaplah 1.000 orang kali ya bang? Ada nggak sih sampai segitu 1.000 orang? Kalau untuk sampai 1.000 kayaknya sampai. Sampai. Nah, Iya. gimana tuh cara posisinya mereka gitu loh? Kalau Sama ini, untuk proses pengibarannya ya. proses pengibaran. Jadi kita tuh dulu waktu pemecahan rekor muri, kita tuh ngibarnya kalau teman-teman tahu itu jembatan panjang yang 2 itu, Iya. yang dibuat melengkung, Iya. kenapa tidak dibuat lurus itu kan? Itu kan sepanjang jembatan itu kan ada tiang-tiang lampu. Oh iya Nah, benar. di tiang-tiang lampu itulah kita naikkan merah putih di situ. Dan itu prosesnya panjang sekali itu. Dan kita juga harus betul-betul fokus ke walkie-talkie. Kita pakainya itu. Jadi kita tidak pakai speaker dari ujung, itu tidak akan kedengeran. Oh gitu. Karena kan tiap-tiap bendera itu kita sampai di ujung, sampai di kapal KRI. Wah. Kapal KRI Angkatan Laut. Oke. Seperti itu. Jembatannya juga lumayan panjang. Jembatannya lumayan panjang dan Iya, itu benar. banyak sekali itu Kayak- tiang-tiang lampu iya, itu. tiang-tiang lampu gitu. Berarti bang tiap tiang-tiang lampu itu Betul. berapa anggota sih atau pasukannya? Biasanya ya untuk pengibaran itu kita pakai 3 orang untuk satu tiang bendera. Satunya bawa baki, satunya penggeret, satunya membentang. Jadi satu tiang itu kita minimal pakai 3 orang paskibranya. Oke bang, akhirnya sudah menjadi anggota Paskibraka. Ya. Akhirnya dipilih menjadi seorang pelatih. Itu mulai dari kapan sih bang dipilih menjadi pelatih Paskibra? Kalau saya itu pribadi ngelatih ya. Kalau saya juga belum pernah menyebut kalau saya itu sebagai pelatih di sini di SMK. Itu masih dulu ya, karena memang saya itu kayaknya lebih cenderung deh. Karena biasa manusia itu kita harus mencari di mana kita lebih bisa berkembang. Oke, benar-benar. Saya pribadi begitu, kayaknya saya lebih bisa berkembang di Paskibra. Di Paskibra, oke. Saya berkembang di Paskibra dan saya itu biasa melatih. Saya sudah melatih, saya selesai pengibaran 2015, saya kembali ke SMK, mulailah PPDB, penerimaan siswa baru 2016. Itu saya mulai ngelatih adik-adik kelasku dari 2016, 17, 18 itu cuma sebentar karena saya persiapan untuk berangkat kuliah ke Jawa Timur. Masih dapat, terus 2019, 2020 saya masih dapat karena itu kan masih zaman Covid. Kita dari kampus, karena saya kebetulannya kampus berasrama, kita semua dipulangkan karena kampus harus dikosongkan. Saya masih dapat 2020. 2021 saya mulai di rekrut. Kita sama Dispora kerjasama. Karena saya kebetulan juga selesai dari Paskibra, kita juga saya sendiri tergabung di organisasi Purna Paskibraka Indonesia Region Kabupaten Nunukan. Oke. Seperti itu. Udah berapa tahun berarti tuh bang udah ngelatihnya tuh? Kalau saya dari 2016 lah. 2016. Udah 9 tahun, 8 tahunan? Ya, sekitar segituan ya, sekitar segituan. Berarti udah lama banget nih bang. Berarti Ya, udah lumayan. Bener-bener pengalaman yang abang dapat tuh. Wah, Ya. Oke bang, terus akhirnya menjadi pembina Paskibra itu sejak kapan? Saya itu jadi pembina Paskibra di SMK tahun 2023. 2003. 2003 baru jalan setahun. Itu sekitar bulan 6 atau bulan 7 kalau nggak salah. Tapi kan maksudnya udah sepadan nih sama pengalaman abang sebagai pelatih juga akhirnya menjadi pembina Paskibra SMK Negeri 1 Nunukan. Berarti itu bang, selain menjadi pelatih langsung ditunjuk nih kamu jadi pembina ya di Paskibra SMK Negeri 1 Nunukan atau gimana? Itu kemarin memang untuk ditunjuk langsung ya, karena memang sebelumnya itu kalau pas saya zaman Paskibra saya itu pembina saya itu Pak Purkon. Oke, Pak Purkon. Beliau pembina saya. Terus setelah Pak Purkon gantilah ke Pak Gunawan. Pak Gunawan. Okay. Beliau itu rezekinya lolos P3K dan dimutasi ke Tarakan. Beliau lah yang merekomendasikan saya ke kepala sekolah untuk jadi pembina selanjutnya. Bang, kita throwback dulu nih ke LKBB tahun 2024. Yang dimana nih katanya, bukan katanya lagi nih friends, udah faktanya menjadi juara utama 1 umum gitu. LKBB 2024. Nah, cara melatihnya abang nih hingga mereka tuh udah bisa nih akhirnya mendapatkan juara di LKBB kemarin itu gimana sih bang? Kalau cara saya ngelatih itu memang agak sedikit tidak terlalu keras lah ya. Karena memang orang-orang itu kenal kalau di Paskibra itu biasa kegiatannya
keras dan semi militer. Tidak ramah anak gitu loh ya kan. Oh, enggak juga. Kalau zaman saya kita sudah stop yang namanya sistem senioritas. Oke. Saya sudah menyampaikan ke siswa-siswa yang tergabung di ekskul, kita stop sistem senioritas yang mana kakaknya merasa lebih bisa. Iya, lebih seperti gitu itu ya. Oke. Nah, untuk cara saya ngelatih itu kita cuma latihan-latihan biasa dan tidak bisa dipungkiri kalau kita juga harus belajar dari internet. Kita juga harus mencari gerakan-gerakan baru seperti itu. Berapa lama tuh Bang melatihnya? Nah Bang, kan kalau misalnya nih anak-anak yang baru mengikuti Paskibra, apalagi langsung Abang tunjuk nih, kamu yang ikut LKBB, itu caranya Abang buat mereka tuh mengatasi demam panggung saat mengikuti lomba tuh gimana sih Bang? Kalau kita untuk persiapan LKBB itu kita lumayan lama. Karena misalkan hari ini tuh kita anak-anak dapat pengumuman dari Instagram, di Instagramnya Sinuba yang punyanya imigrasi itu. Iya. Mereka screenshot kirim di grup. 2 hari setelah itu kita langsung kita mulai pembentukan tim. Dan itu juga prosesnya tidak mudah karena setelah pembentukan tim pertama itu anak-anak juga semangatnya masih setengah-setengah. Okay. Kita bubar lagi, kita bentuk tim baru lagi. Oh, tim baru lagi. Tim baru lagi. Kita buat tim baru lagi. Nah, terbentuklah ini tim A. Setelah berjalan, kayaknya kalau saya lihat itu kita SMK paling antusias untuk mendaftar di Piala Sinuba ini, Piala kedua ini. Okay. Karena setelah kita dapat pengumuman, kita langsung dibantu sama wakil kesiswaan Ibu Andi. Beliau langsung mentransfer untuk pendaftaran itu langsung ditransfer 2 tim itu. Langsung daftar untuk 2 tim. Berarti ada 1 bulan Bang latihannya tuh? 1 bulan kayaknya lebih. 1 bulan lebih, ya. Benar-benar apalagi 1 bulan lebih. Oke, berarti yang tadinya banyak ya Bang, berarti ini keluh kesahnya nih dalam membentuk banyak tim. banget. Tapi kan udah terbayarkan nih hasilnya dengan menjadi juara 1 utama Paskibra LKBB 2024 kemarin. Nah Bang, kan kalau misalnya nih anak-anak yang baru mengikuti Paskibra, apalagi langsung Abang tunjuk nih, kamu yang ikut LKBB, itu caranya Abang buat mereka tuh mengatasi demam panggung saat mengikuti lomba tuh gimana sih Bang? Jadi kalau untuk anak-anak baru itu yang baru misalkan baru ikut-ikut lomba seperti ini, kalau saya pribadi kita harus lebih banyak latihan. Lebih banyak latihan, lebih banyak persiapan, dan mereka juga harus lihat di mana akan mereka bertanding nanti. Saya juga sudah sempat bawa mereka ke sana Hamin berapa hari itu, saya bawa mereka ke imigrasi, lihat nanti panggungmu di sini. Kita memberikan juga kegiatan praktek, yaitu tadi gerakan-gerakan PBB dasar dan gerakan variasi formasi sama sedikit teori, supaya mereka tuh semangat juga untuk latihan dan semangat juga untuk tempur menjadi juara. Karena kan Bang, kita ngelihat ya, tidak menutup kemungkinan anak-anak nih pas lomba langsung yang menggebu-gebu banget nih. Nah berarti emang friends harus dibanyakin persiapan. Iya betul, harus banyak persiapan, banyak latihan, betul. Oke Bang, selain LKBB 2024, nah pastinya kan hampir mendekati 17 Agustus nih di tahun 2024 ini. Nah persiapannya gimana sih Bang Paskibra untuk 17 Agustus? Ini persiapannya untuk di SMK sendiri atau untuk yang di kabupaten? Dua-dua boleh Bang, kalau boleh diceritain. Kalau untuk di SMK kita belum ya, kita belum karena masih menunggu teman-teman yang kelas 10 ini masih persiapan untuk ke kabupaten. Ini sampai saat ini sudah ada beberapa orang yang masih bertahan. Karena kita SMK kalau tidak salah kemarin kita dapat jatah 13 untuk ikut di seleksi kabupaten, dan yang bertahan sekarang sisa 10 atau 9 kalau tidak salah. Itu untuk masih proses sekolah ya. Nanti mau dekat-dekat Agustusan baru kita bentuk tim lagi untuk pengibaran di sekolah. Nah kalau untuk yang di kabupaten ini itu tadi saya sampaikan ada sisa 9 yang nanti mungkin persiapan untuk masih proses seleksi lah. Ceritanya mereka ini masih proses seleksi. Itu belum ada pengumuman finalisasinya dari pihak Kesbangpol. Berarti menunggu lagi ya Bang? Masih menunggu lagi, betul. Nah Bang, harapannya Abang nih sebagai pembina Paskibra untuk Paskibra ke SMK itu gimana sih? Ekskulnya mungkin ya? Ya, kalau untuk harapan saya ya, sebagai pembina yang baru, masih tergolong baru di ekskul Paskibra ini, semoga ekskul ini semakin berkembang, semakin jaya, anak-anaknya semakin banyak yang minat ke ekskul ini, supaya kita bisa seperti sejarah tahun 2017. Itu sejarahnya itu kita pernah mengirimkan 1 Paskibra ke nasional. Wah, 1 Paskibra ke nasional.
Itu kita kirim ke nasional kemarin setelah dia mengikuti beberapa tahapan seleksi. Itu kalau teman-teman pernah lihat namanya itu Muhammad Rasli. Oke, friends. Langsung ada nggak sih Instagram itu, langsung cari aja deh. Atau di Google mungkin ya, Muhammad Rasli. Kalau mau lihat di hitam Gimana? putih, di YouTube itu Oh, ada. di YouTube ada, ayo langsung Sama friends. Deddy Corbuzier itu ada hitam Oke, putih langsung Muhammad Rasli. cari search di YouTube-nya hitam Iya, putih itu Muhammad ada di hitam Rasli. putih. Oke. Nah, Abang, berarti itu hasil didikannya Abang juga tuh pasti? Kalau untuk saya sendiri kayaknya tidak deh. Karena kan kita gabung sama teman-teman kan, karena itu Oke. saya masih posisi siswa di sini juga. Masih posisi siswa. Tapi memang karena Oke. kita memang kayak saya bilang tadi, saya kayak lebih cenderung di paskibraka. Saya lebih senang bersosialisasi karena jujur saya itu pas masih dari Malaysia itu masuk di Indonesia pertama kali 2014 itu tidak punya teman. Oke. Karena saya memang dari Malaysia dan itu first time saya nginjak tanah Indonesia. Itu. Makanya saya itu harus ikut kegiatan. Saya pokoknya prinsipnya saya harus ikut kegiatan apapun yang selagi itu masih positif dan saya bisa dapat teman-teman dan bisa merubah perilaku saya yang dari Malaysia itu dari segi bahasa, budaya kan itu beda semua, Iya, cara udah penggunaan beda. mata uang. Benar-benar. Maka saya harus ikut semuanya. Oke. Oke, Bang. Terakhir nih, motivasinya, Bang. Motivasi untuk anak-anak, kan biasa tuh ada tuh banyak anak-anak yang mau ikut paskibra, cuman mungkin terhalang sama mental atau apa gitu, Bang. Motivasinya nih untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton tuh gimana, Bang? Kalau untuk teman-teman mungkin ada yang SMP ya, Iya, benar-benar. yang nanti mungkin nanti mau masuk mungkin tinggi saya ini cukup. Motivasi saya itu kalau mau untuk maju dan berkembang, jangan karena manusia ini kalah karena rasa malas yang besar, bukan Iya. kemauannya. Benar. Oke. Jadi lawan dirimu untuk jadi lebih baik. Oke. Seperti itu. Oke. Gimana, friends? Udah dapat nih pengalaman yang telah di-share oleh pembina Paskibra, Ya. Ekskul Paskibra di SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, khusus untuk teman-teman nih, apalagi yang kelas 9 SMP nih, kalau kalian nih cari Ekskul Paskibra yang bisa menampung daya kalian, minat serta bakat kalian, atau pengen cari Ekskul Paskibra nih yang udah beberapa kali menyumbang piala nih untuk sekolah, kalian tuh bisa langsung saja daftar di SMK Negeri 1 Nunukan. Ayo bergabung bersama Ekskulnya Paskibra SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, Bang Julius, terima kasih nih atas waktu yang telah diberikan dan juga manfaat serta pengalaman yang telah di-share nih, Bang. Oke. Nah, friends, kalau kalian masih mau merekomendasikan bintang tamu, kalian bisa juga langsung DM di Instagramnya Lensa Official 191 atau bisa juga komen di YouTube-nya SMK Negeri 1 Nunukan. Nah, friends, kami tunggu ya bintang tamu selanjutnya yang akan kalian rekomendasi. Oke, friends, saya Nur Aziza pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di SMK Pod. Sini Marikui Podcast. Bye!